apa kabar? Kita jumpa lagi Jumat pagi ini dengan informasi baru. Kali ini kita akan mengunjungi Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur adalah salah satu pelabuhan modern di awal abad ke-20 yang saat itu digunakan untuk keperluan pertambangan. Dan apa itu? Saya didampingi oleh Mas Yoki. Beliau yang akan menjelaskan tentang Pelabuhan Teluk Bayur. Mas Yoki, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, semoga Ibu juga sehat dan kawan maritim semua juga sehat. Kita langsung menuju ke pelabuhan yang ada di Sumatera Barat ini Ibu, sebagai salah satu pelabuhan yang cukup tua juga dan mensupport pertambangan yang cukup besar dan bisa menghasilkan batu bara yang sangat besar di masa lalu. Oke, yuk kita lanjut dengarkan penjelasan dari Mas Yoki. Yuk, kawan maritim, sama-sama kita mendengarkan. Halo kawan maritim. Di Museum Maritim Indonesia terdapat display tentang Pelabuhan Teluk Bayur dan di sini disajikan berbagai informasi. Apa sih yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur? Pelabuhan ini dikenal juga dengan nama Emma Haven atau Pelabuhan Ratu Emma. Karena berdasarkan sejarahnya, pelabuhan ini pernah dikunjungi oleh Ratu Emma dari Belanda. Siapakah Ratu Emma ini? Dan sudah berapa lama Pelabuhan Teluk Bayur ini digunakan? Yuk kita simak. Pelabuhan Teluk Bayur sebenarnya sudah ada sejak 1780-an, sejak Perang Inggris dan Belanda. Namun, tidak seperti pelabuhan yang kita lihat saat ini. Pembangunan dan modernisasi Pelabuhan Teluk Bayur justru baru dilakukan sejak tahun 1888 dan selesai pada 1893 oleh pemerintah kolonial Belanda. Nama Emma Haven diambil dari nama Ratu Belanda, yaitu Ratu Emma. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia dari Waldeck dan Vermont adalah nama lengkap dari Ratu Emma. Ratu Emma dari Luxembourg lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1934. Dia adalah Grand Duke of Luxembourg. Beliau menikah dengan Raja Willem III dan dikaruniai seorang putri bernama Wilhelmina. Ratu Emma sangat populer. Beliau bertugas sebagai wali untuk putrinya, Ratu Wilhelmina, selama tahun 1890 sampai 1898.
Lalu apa yang membuat Teluk Bayur menjadi sangat dikenal? Bahkan pelabuhan ini pernah menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Perkembangan pelabuhan Teluk Bayur sangat dipengaruhi oleh perkembangan kota di sekitarnya, terutama Kota Padang, Sawalunto, dan kota-kota tambang yang ada di Pulau Sumatera. Pelabuhan Teluk Bayur menjadi sangat terkenal karena dari sinilah komoditas batu bara dari Sawalunto dan Ombilin diangkut ke berbagai negara di seluruh dunia, bahkan Eropa. Saat itu, batu bara adalah komoditas yang sangat penting untuk menggerakkan industri, kapal-kapal, dan mesin-mesin kereta api yang saat itu didominasi oleh mesin uap. Selain komoditas utama batu bara tersebut, dari Teluk Bayur juga dikirim produk-produk dari hasil hutan dan hasil pertanian Sumatera. Pada masa kejayaannya, pelabuhan ini tidak pernah beristirahat. Kereta api yang mengangkut batu bara dari Sawalunto dan Ombilin berdatangan terus-menerus siang dan malam untuk memindahkan batu bara ke kapal-kapal besar yang siap mengangkut ke negara-negara lain. Pada perkembangannya di tahun 1900-an, pelabuhan Teluk Bayur juga digunakan untuk mengangkut penumpang dan tentara yang akan bertugas di Hindia Belanda. Bahkan pelabuhan ini juga memiliki peranan yang sangat penting ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Hingga Perang Dunia II, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Malaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Pada tahun 1916, kapal MS Insulinde yang ditumpangi rombongan Gubernur Jenderal dari Batavia merapat di MI Haven. Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum datang ke Padang saat itu untuk menyambut kedatangan Ratu Emma yang menjadi wakil mahkota Ratu Belanda saat itu. Selayaknya fasilitas vital pada saat itu, Pelabuhan Teluk Bayur juga dilengkapi dengan benteng-benteng yang mengelilinginya. Dari maket Pelabuhan Teluk Bayur yang ada di museum juga, kita ketahui kini pelabuhan ini sudah sangat besar. Pelabuhan Teluk Bayur kini memiliki luas total 544 hektar dengan luas lahan 434 hektar dan luas perairan 30,89 hektar.
Saat ini pelabuhan ini masuk kategori sebagai pelabuhan penumpang. Tidak hanya barang, penumpang pun bisa berangkat dari pelabuhan ini. Pelabuhan Teluk Bayur memiliki kolam pelabuhan, area darat, dermaga, gudang penumpukan, fasilitas batu bara, fasilitas semen, fasilitas pupuk, fasilitas minyak sawit, dan area terminal penumpang yang cukup luas. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu cabang dari PT Pelabuhan Indonesia II atau sekarang sudah menyatu menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Kini, Pelabuhan Teluk Bayur telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002, sehingga dapat dikatakan telah menjadi pelabuhan kelas 1. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang-barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Demikian Ibu cerita tentang Pelabuhan Teluk Bayur, dan kita sudah mencoba menggali-gali dari video lama maupun dari arsip-arsip, dan kita juga gali data-data terbaru yang semoga ini bisa menjadi informasi yang penting buat kawan maritim. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ternyata menarik juga ya sejarahnya. Kawan maritim tadi sudah mendapat penjelasan kan sejarah latar belakang pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur. Dan ternyata Pelabuhan Teluk Bayur itu salah satu pelabuhan yang cukup penting di Indonesia. Terutama di awal pembangunannya itu digunakan untuk kepentingan ekspor hasil tambang. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Tentu kawan maritim jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kami bisa tampil dengan informasi-informasi menarik lainnya. Oke, kawan maritim, kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim, kasih sayangku bertambah padamu, air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Bayur, nantikan